Tes 1, 2. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai pada pagi hari ini dalam ibadah pemberangkatan jenazah. Mari kita membuka buku panduan kita di halaman 18. Kita memulai di dalam ibadah pada pagi hari ini. Salam saudara-saudari yang kekasih, keluarga, serta teman-teman di dalam Yesus Kristus. Demi nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, saat ini kita akan mengadakan upacara pemberangkatan jenazah almarhum Ibu Juliatan. Yang kedua, kita akan beresponsoria. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita membacanya secara bergantian. Rumah yang kekal. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah, Engkaulah mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia, sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuir airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh gelombang. Kita bersama-sama, kata Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Silakan duduk. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi lagu nomor 18. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia.
lagi kita bernyanyi pujian ini. Sayangku 주 예수 sepi pegangan, Thayau kini pinang, Nhìn nhung nhớ bù toan. Thiên sayangku 주 예수 sepi pegangan, Thayau kini pinang, Nhìn nhung nhớ bù toan. Yesu kini pinang, Yesu kini chantan pinang, Sun san cai ni sing ni, Yin nyung nyung pu tuan, Oh Yesu kini pinang. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pada pagi hari ini, di mana kami memulai di dalam ibadah pemberangkatan jenazah, di mana orang tua yang sangat kami kasih, yaitu Ibu Juliatan, telah Tuhan panggil pulang ke pangkuanmu. Kami mau menyerahkan segenap keluarga yang ditinggalkan, untuk anak-anak, cucu, dan juga famili. Biarlah Tuhan menghibur, Tuhan melindungi dan Tuhan menjaga. Kami mau menyerahkan segenap keluarga yang ditinggalkan. Biarlah penghiburan Tuhan yang tinggal bagi segenap keluarga yang ditinggalkan. Kami mau menyerahkan ibadah pada pagi hari ini sampai nanti di kebumian juga Tuhan yang melindungi. Semua boleh berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Untuk pemberitaan firman Tuhan saya serahkan kepada Bu Su Rasimin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur, berterima kasih pada hari ini. Kami sebagai saudara seiman, sebagai rekan sekerja, kami boleh datang memberikan penghiburan kepada keluarga yang berduka. Tuhan, biarlah Engkau juga yang memberkati firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kami untuk menjalani kehidupan kami. Tuhan yang memimpin kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, saya akan membaca satu bagian firman Tuhan bagi kita, yaitu Wahyu pasal 14 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Wahyu pasal 14 ayat yang ke-13. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka beroleh istirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kehidupan kita di dunia ini seperti seorang musafir. Kita ini hanya singgah di dunia ini sebentar. Tergantung kapan kita akan kembali. Kapan kita dipanggil oleh Tuhan untuk kembali. Sama halnya kalau kita lihat hari ini pembagian rapor, biasanya orang tua sudah merencanakan akan membawa anak-anaknya berlibur. Tetapi berlibur selama-lamanya pun itu paling 1 bulan. Atau 3 bulan berlibur. Pada akhirnya akan kembali. Sama halnya dengan kehidupan kita. Kita ini sedang melancong, sedang datang ke dunia ini sebagai musafir. Satu hari nanti kita pasti akan pulang ke rumah Bapa yang di surga. Nah, saudara-saudara yang terkasih, bagaimana kita mengisi kehidupan kita semasa di dunia ini? Bagaimana kita pada saat melancong, apa yang sudah kita isi? Nah, saudara-saudara yang terkasih, pada hari ini ketika kita mendengar orang tua atau mama yang kita kasihi dipanggil oleh Tuhan.
Ya mungkin itu melalui sakit penyakit, melalui hal-hal yang tiba-tiba terjadi, atau hal-hal yang tidak terpikirkan. Apapun itu ceritanya, kita harus siap membiarkan beliau kembali. Karena itulah salah satu cara Tuhan memanggil dia kembali. Tentu sebagai manusia, kita pasti merasakan duka cita. Sebagai orang yang punya ikatan, terlebih untuk keluarga, terlebih untuk Afang ya, setiap hari tinggal bersama dengan mama, pasti merasakan bagaimana kehilangan itu. Nah, sebagai anak, sebagai menantu, sebagai cucu, ataupun famili, ataupun jemaat, kita akan merasakan kehilangan satu anggota jemaat kita. Tetapi bagaimanapun kita harus belajar untuk merelakan mereka pergi. Karena firman Tuhan mengatakan di dalam Wahyu pasal 14 ayat 13, aku mendengar suara dari surga berkata, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala jerih lelah mereka menyertai mereka. Nah saudara-saudara yang terkasih, kalau kita lihat dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, orang yang meninggal dikatakan berbahagialah orang yang mati. Mati di dalam Tuhan. Mungkin saudara-saudara kita yang belum percaya, mereka akan merasa aneh. Ini orang Kristen kok sudah meninggal, berbahagia lagi. Nah, oleh karena itu firman Tuhan mengatakan, kenapa berbahagia? Karena pertama, meninggalnya di dalam Tuhan. Oleh karena itu kita sangat bersyukur ketika anggota keluarga kita, ketika mereka meninggalkan dunia ini, mereka masih setia mempertahankan imannya di dalam Tuhan. Dengan demikian, dia disebut sebagai orang yang berbahagia. Banyak orang meninggal tetapi tidak berbahagia. Tetapi hanya orang yang meninggal di dalam Tuhan itulah yang dikatakan berbahagia. Nah, mengapa dikatakan berbahagia? Karena dia sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan jaminan kepada semua orang yang mau percaya kepada dia. Memberikan janji bahwa akan mendapatkan tempat yang kekal. Karena Tuhan sudah mengatakan kepada murid-muridnya, aku pergi mempersiapkan tempat bagi kalian yang percaya. Oleh karena itu, Ibu Juliatan yang kita kasihi, beliau sudah dipanggil pulang. Itu berarti rumah tempat dia tinggal itu di surga sudah disiapkan. Kemudian Tuhan juga mengatakan, sesungguhnya di dalam Yohanes pasal 6 ayat 47, barang siapa yang percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Jadi ketika kita meninggalkan dunia ini, walaupun kita tidak punya pengalaman meninggal, tapi kita yakin firman Tuhan mengatakan, kita meninggalkan dunia ini, maka kita akan masuk di dalam kehidupan kekal bersama Bapa di surga. Nah ini adalah janji daripada Tuhan. Tuhan mengatakan barang siapa yang percaya kepada dia, dia pasti akan mendapatkan hidup yang kekal. Kemudian di Injil Yohanes 11 ayat 25 juga Tuhan sudah katakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Di dunia ini memang dia sudah mati, tapi di balik kematiannya itu ada kehidupan yang kekal. Nah, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Bahagia. Kenapa bahagia? Karena dia sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian dia akan menerima janji-janji daripada Tuhan melalui firman Tuhan. Kemudian yang kedua, dikatakan di dalam Wahyu itu, orang-orang yang mati itu mereka disebut berbahagia karena mereka boleh beristirahat. Saudara yang terkasih, selama hidup di dunia ini banyak kesulitan, banyak kesedihan, penderitaan, mungkin juga penyakit, dan hal-hal yang lainnya. Itu semua silih berganti datang dalam kehidupan kita.
Itulah sebabnya Mazmur pasal 90 dikatakan, kalau kami kuat 70 tahun, dan kalau kami lebih lagi itu 80. Tetapi semuanya diisi dengan apa? Kesukaran. Nah, saudara-saudara yang terkasih, di sini mengatakan kesukaran dan penderitaan yang kita alami. Nah, kita tahu mama kita, Ibu Julia, saya yakin ketika dia sudah sendiri untuk membesarkan anak-anak, itu pasti satu pergumulan, satu perjuangan, satu kesukaran, ditambah lagi mengidap penyakit, tentu membuat dia menderita. Tapi itulah yang sudah firman Tuhan katakan. Hanya diisi dengan kesukaran dan penderitaan. Nah, walaupun kita lihat ada orang yang bisa lebih singkat hidupnya, ada yang lebih panjang, tapi tetap diisi dengan penderitaan dan kesukaran. Kemudian hal yang ketiga, yaitu segala perbuatan mereka menyertai mereka. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kematian seseorang kelak merupakan kematian yang berbahagia di dalam Tuhan. Karena apa yang dia perbuat ketika dia percaya kepada Tuhan, itu akan tetap menyertai dia. Itulah sebabnya Paulus di dalam pasal 1 ayat 21, dia berani mengatakan, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Paulus mau mengatakan mati itu adalah salah satu cara untuk kita kembali kepada Bapa yang di surga. Nah, saudara-saudara yang terkasih, kita mungkin sudah sering mendengar satu cerita tentang seorang dokter yang bernama Kelly. Dokter Kelly ketika dia masa kuliah, karena kesulitan ekonomi, dia harus kuliah sambil untuk mencari dana. Bagaimana dia mencari dana? Dia kumpulkan buku-buku bekas, dia menjajakan, dia keliling kota. Nah, pada satu kali dia mengalami haus. Dia lalu singgah ke satu rumah dan dia minta segelas air. Nah, saudara yang terkasih, ternyata anak kecil yang menerima dia itu, dia membuat susu. Lalu dia katakan, saya mau memberi kamu bukan hanya segelas air minum, tapi segelas susu segar, supaya kamu bisa kembali segar. Nah, saudara yang terkasih, ini sudah berlangsung begitu lama. Kemudian satu hari, rupanya orang tua daripada anak ini sakit dan harus mengalami operasi. Dan operasinya cukup memakan dana yang sangat besar. Akhirnya mereka memberanikan diri untuk operasi. Nah, setelah operasi dia harus di ruang ICU itu selama kurang lebih 2 minggu. Jadi anak ini dia mulai berpikir, bagaimana? Orang tua saya ini sudah operasi, biayanya pasti besar. Ditambah lagi 2 minggu di ICU, itu sangat besar sekali. Lalu ketika mamanya mulai sehat, dia pun coba minta kwitansi pembayaran. Nah, pada saat itu dia mulai lihat dari atas. Waktu itu nilainya sangat besar dan mustahil bagi dia untuk bisa membayarnya. Tetapi apa yang terjadi? Dia melihat ditambah ruangan ICU selama 2 minggu dan terakhir di bawahnya ditandatangani oleh Dr. Kelly. Dr. Kelly itu mengatakan sudah lunas dengan segelas susu. Nah, saudara-saudara yang terkasih, apa yang mau kita katakan melalui cerita ini? Ketika kita memberikan yang terbaik, pasti akan diingat. Nah, Dr. Kelly sangat ingat sekali anak ini yang sudah memberikan segelas susu bagi dia. Mungkin pada waktu itu dianggap tidak seberapa, tetapi itu sangat menolong dia. Dan dia tidak bisa melupakan kebaikan daripada anak ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih, apalagi Tuhan kita. Tuhan kita akan selalu ingat
apa yang selalu kita perbuat. Terlebih untuk pelayanan, melayani Tuhan. Dan Tuhan selalu akan ingat itu. Oleh karena itu saat ini, ketika kita sebentar akan mengantarkan jenazah Ibu Juliatan ke tempat peristirahatan, kita semua yakin bahwa Tuhan memberikan kebahagiaan kepada beliau. Dan saat ini kita yakin bahwa segala penyakit sudah tidak ada di dalam tubuhnya. Dan dia sedang menerima kebahagiaan dari jerih lelahnya, dari berkat daripada Tuhan. Makanya dikatakan dia bisa. Perpisahan yang terjadi ini adalah perpisahan sementara. Karena kita sebagai orang percaya yakin, satu hari nanti kita berpisah, pasti kita akan bertemu dengan ibu yang kita kasihi. Hanya saja kita yang masih hidup harus memelihara iman kita, kesetiaan kita, dan kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena kehidupan di dunia ini setiap saat bisa membuat kita lari daripada Tuhan. Tapi saya kepada Tuhan. Terlebih untuk daripada Ibu Juliatan yang sudah ditinggalkan bagi anak-anak, menantu, dan juga cucunya. Juga bagi kita sebagai saudara seiman. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami mengucap syukur berterima kasih. Firman Tuhan dengan jelas memberitahukan pada kami bahwa setiap orang yang meninggal di dalam Tuhan, mereka akan menikmati kehidupan bersama dengan Tuhan. Kami yakini dan kami imani bahwa Ibu Juliat yang menikmati kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Walaupun kami yang meninggalkan, kami bisa merasa sedih, tapi kami yakin beliau sudah senang bersama Bapa di surga. Terima kasih Bapa, di Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita kembali bernyanyi lagu nomor 27. Dalam bahasa Indonesia. Semoga Tuhan berserta kamu, rahmat-Nya melindungimu, Tuhan jadi gembalamu, sampai kita bertemu lagi, bertemu di hadapan Tuhan, bertemu. Semoga Tuhan berserta kamu. Ayat 2. Semoga Tuhan berserta kamu, sayap Tuhan menaungimu, Tuhan jadi pemimpinmu, sampai kita bertemu lagi, bertemu di hadapan Tuhan, bertemu. Semoga Tuhan berserta kamu. Ayat ketiga, semoga Tuhan berserta kamu. Semoga Tuhan berserta kamu, kasih-Nya menghantar kamu
sampai kita bertemu lagi. Bertemu di hadapan Tuhan. Bertemu semoga Tuhan berserta kamu. Untuk ucapan terima kasih kami persilakan dari pihak keluarga. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Izinkan saya mewakili keluarga besar Han dan Chen untuk mengucapkan terima kasih untuk dukungan doa selama proses di dalam pemulihan mama, selama di rumah sakit, dan bahkan sampai kepada tempat persemayaman dan sampai pemberangkatan jenazah dan bahkan akan dikebumikan. Terima kasih untuk kehadirannya yang menguatkan kami, juga menghibur kami. Mungkin selama beberapa hari ini kami belum begitu merasakan kehilangan itu. Tapi suatu saat juga kami akan balik bersama-sama, akan berjumpa di kekekalan. Tapi kehadiran Bapak Ibu sangat menguatkan kami, sangat menghibur kami, dukung kami dalam doa. Mungkin masa-masa tersulit berapa hari ke depan, tapi saya yakin dan percaya satu hal menjadi penghiburan bagi kami. Mama telah pergi ke rumah Bapa, di mana di tempat tidak ada lagi sakit, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi tangisan. Terima kasih untuk semua yang telah diberikan. Apakah ada tambahan dari keluarga? Ya. Terima kasih untuk family, teman-teman, hamba Tuhan, dan semuanya tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan yang membalasnya. Dan terus doakan kami, semoga kami kuat. Itu saja. Terima kasih. Kembali kita bernyanyi lagu nomor 1, Allah Peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri
sebab Allah mengerti. Sekali lagi, biarlah lagu ini menguatkan kita. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli, Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Pendeta Rasimin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan lanjutkan dengan penutupan peti jenazah. Mari kita membuka di buku kita. Halaman 16. Saudara-saudari yang kekasih, hari ini kita melihat kebenaran yang tidak pernah berubah. Sejak dahulu kala, yaitu manusia dilahirkan dan pasti mati. Pengalaman hidup ibu kita ini membuktikan bahwa dia melewati maut lebih cepat daripada kita dan sekarang masuk ke tempat istirahat kekal. Mulai sekarang, kuasa gelap dunia tidak akan menindasnya lagi. Kesengsaraan kehidupan tidak akan mengganggunya lagi. Dia menikmati hidup kekal dalam pangkuan Allah Tuhan yang kekal. Kita tidak akan melihat dia lagi, tidak dapat mendengar canda tawanya. Secara manusiawi, kita tidak luput dari rasa sedih. Namun Alkitab mengatakan kepada kita dengan jelas bahwa kita hari ini, jika hari ini kita memilih jalan yang sama dengan dia, kelak tak kala menyelesaikan perjalanan hidup di dunia ini, pasti akan bertemu dengannya di surga dan bersamanya menikmati hidup kekal. Walaupun kita tidak berhak memutuskan hidup mati kita, namun kita memiliki kebebasan memilih jalan hidup kita. Kiranya kita semua mengambil satu keputusan yang bijak selagi masih ada kesempatan. Saudara-saudara yang terkasih, ini mengingatkan kepada kita untuk mempergunakan kesempatan selagi kita masih hidup. Mari kita sebelum menuangkan minyak wangi, nanti akan mulai dari pihak keluarga, kemudian famili, dan saudara-saudara yang mau melihat yang terakhir. Kita menaikkan pujian nomor 17, halaman 41. Ingat rumahku di surga. Ingat rumahku di surga, letak di pantai yang terang, balainya suara kemuliaan, berjubah putih setia, di seberang di surga. Ingat rumahku di surga, di seberang di seberang di surga. Ingat rumahku di surga.
surga. Lebih dulu mereka berjalan, berlalu mereka dengan nyanyian. Rumah tanah Tuhan di surga, ingat rumahku di surga, di seberang di surga, ingat rumahku di surga. Di surga, pada hari yang kesudahan, disambut banyak yang ku kenal, yang sedang menunggu datang. Di seberang di surga, ingat rumahku di surga, di seberang di surga, ingat rumahku di surga. Baik, kita akan menuangkan minyak wangi. Kita minta dari pihak keluarga terlebih dahulu. Kepada famili kami persilakan, atau rekan-rekan semuanya jika ingin memberikan penuangan minyak wangi kami persilakan.
kita sama-sama menutup ibadah ini, kita bangkit berdiri, kita mengucapkan doa Bapa kami, dan kita akan terima berkat daripada Tuhan. 我们在天上的父，愿人独尊，不得名为圣。愿父的国降临，愿父的旨意行在地上，如同行在天上。我们这用的饮食，今日赐给我们，赦免我们的罪，如同我们赦免得罪我们的人，不叫我们见试探，拯救我们脱离凶恶。因为国度、权柄、荣耀，全是不得，直到永远。阿门。我们领受上帝的祝福。愿我主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的感动，常与你们众人同在，从今时直到永远。Kiranya kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus itulah yang memberkati, menyertai kamu sekalian, mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk, ibadah kita selesai. Tunggu ya, tunggu sebentar. Ada keluarga.
no,